Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng DWNS. Wow, kisah-kisah dari Bu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budo Horor. Dahsyatnya mantra dari Mak Saroh. Garut, Jawa Barat, sekitaran tahun 2017. Bu Tuti memandang bangga pada Pak Irwan sang suami, yang pada hari itu terlihat begitu gagah dengan toga dan jubah wisuda yang dikenakannya. Ya, hari itu Pak Irwan sedang mengikuti proses wisuda sarjana bersama ratusan mahasiswa di Universitas Garut, tempat dia menimba ilmu perkuliahan lebih kurang selama 4,5 tahun. Bu Tuti juga sangat merasa terharu karena perjuangannya selama 5 tahun ini banting tulang membuka usaha warung nasi kecil-kecilan dan catering untuk membiayai kuliah Pak Irwan akhirnya berbuah manis. Ya, Bu Tuti dan Pak Irwan saat itu sudah menikah selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu Pak Irwan tidak bekerja karena dia hanya ingin fokus berkuliah agar di masa depan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Aku ingin sekali membahagiakan kamu, Bu. Aku ingin memberikan kehidupan yang layak. Tapi bila hanya mengandalkan ijazah SMA, rasanya mustahil aku akan mendapatkan pekerjaan yang bagus, kata Pak Irwan saat mereka sudah 1 tahun menjadi suami istri. Bu Tuti mengangguk tanda faham maksud dari ucapan suaminya itu. Selama 1 tahun ini, Pak Irwan memang bekerja, hanya mengandalkan ijazah SMA. Itu sebabnya tidak terlalu banyak pilihan pekerjaan bergengsi yang bisa didapatnya. Pak Irwan hanya bekerja menjadi seorang office boy di sebuah kantor yang bergerak di bidang percetakan. Meskipun gajinya tidak seberapa, namun tidak pernah melunturkan kesetiaan Bu Tuti yang selalu setia mendampinginya. Sampai suatu kali Pak Irwan mengutarakan keinginannya untuk keluar dari pekerjaannya karena ingin kuliah. Tapi Pak Irwan meminta Bu Tuti yang mencari nafkah untuk sementara waktu agar dia bisa fokus kuliah. Bu Tuti pun tidak keberatan, toh semua ini juga demi masa depan keluarga kecil mereka. Bu Tuti tak sungkan berkorban demi suaminya. Berbekal kepiawaiannya memasak, berbekal sedikit tabungan dan perhiasan mas kawin, Bu Tuti pun membuka sebuah warung nasi kecil-kecilan di depan rumah. Meski demikian, Pak Irwan ketika pulang kuliah atau saat tidak ada jadwal perkuliahan, selalu menyempatkan diri membantu sang istri di warung nasi. Hal inilah yang membuat Bu Tuti yakin kalau Pak Irwan memang bisa dipegang janjinya. Sekarang, perjuangan Bu Tuti pun mencapai puncaknya. Saking bangga dan bahagianya melihat keberhasilan sang suami meraih gelar sarjana, Bu Tuti berurai air mata kebahagiaan yang tak bisa terwakili oleh kata-kata. Lalu rasa bahagia Bu Tuti itu pun semakin bertambah ketika tak lama kemudian Pak Irwan diterima bekerja sebagai karyawan di sebuah perkantoran elit di kota Bandung. Pak Irwan pun memboyong sang istri untuk ikut ke kota Bandung dan tinggal bersamanya. Di sana, mereka mengontrak karena belum sanggup untuk membeli rumah sendiri. 5 tahun kemudian,
Bu Tuti berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Kondisi keuangan keluarga mereka memang semakin membaik, Pak Irwan. Bahkan sudah mampu mencicil sebuah rumah untuk keluarga kecil mereka dari gaji yang ia sisihkan setiap bulannya. Akan tetapi, hal itu malah berbanding terbalik dengan hubungan keduanya sebagai suami istri yang sudah 10 tahun menikah. Pak Irwan, yang belum lama ini naik jabatan sebagai manajer pemasaran di kantornya, secara diam-diam malah menjalin hubungan terlarang dengan Nenden, seorang karyawan baru yang usianya masih muda. Pak Irwan juga akhir-akhir ini mulai jarang pulang, dan setiap kali pulang ke rumah, ia selalu marah-marah kepada Bu Tuti. Pak Irwan seperti sengaja hendak mencari-cari kesalahan sang istri, bahkan persoalan sepele pun seringkali dibesar-besarkan oleh laki-laki itu. Tuti, kamu itu bener-bener ya gak becus jadi istri. Masa nyetrika kemeja suami aja masih kusut begini? Bentaknya sambil melempar kemeja berwarna krem yang dipegangnya tersebut dengan gerakan kasar namun tepat mengenai wajah Bu Tuti. Tentu saja hal ini membuat Bu Tuti kaget. Kening Bu Tuti berkerut. Biasanya Pak Irwan selalu memanggilnya Bu, bukan memanggil namanya langsung seperti barusan. Rasanya selama ini sang suami juga tidak pernah protes dengan hasil setrikanya. Tapi kan selama ini ibu seperti itu Pak nyetrika pakaiannya. Kenapa Bapak sekarang malah protes? Saat Bu Tuti mencoba membela diri, yang didapatkannya justru makian dari Pak Irwan. Kamu itu ya, kalau dibilang itu jangan bantah. Harusnya kamu tuh introspeksi diri. Aku ini manajer di kantor, jabatanku bergengsi. Tuti, apa kamu mau bikin aku malu di hadapan para bawahanku kalau pakai kemeja kusut kayak gitu, hah? Pak Irwan kembali membentaknya, kali ini diiringi dengan mata melotot ke arah sang istri yang hanya bisa tertunduk. Kemudian Pak Irwan berjalan mendekati Bu Tuti yang masih terperangah karena tidak menyangka kalau kata-kata yang merendahkan itu akan keluar dari bibirnya. Kali ini, laki-laki itu bahkan menoyor kepala Bu Tuti cukup keras dengan tangan kirinya sehingga tubuh Bu Tuti sempat terjengkang ke belakang menyentuh tembok. Perempuan itu sempat meringis kesakitan saat punggungnya membentur tembok, akan tetapi Pak Irwan bukannya minta maaf, malah dengan arogan meminta sang istri agar segera mengambilkan handuk. Aku mau mandi, cepat ambilin handuk, perintahnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah Bu Tuti. Bu Tuti perlahan berdiri tanpa memperdulikan rasa sakit yang masih menderat di bagian punggungnya. Lalu ia berjalan gontai menuju tempat jemuran untuk mengambil handuk. Kenapa sekarang sikap Bapak berubah? Apa salahku? Kenapa aku ngerasa ada sesuatu yang ia sembunyikan? Gumamnya dalam hati. Dek, cepat, kamu disuruh ngambil handuk aja lelet banget sih, teriak Pak Irwan tiba-tiba bergema dari dalam rumah sehingga mengagetkan Bu Tuti. Bu Tuti yang belum bisa memberikan keturunan di usia pernikahan mereka yang sudah menginjak 10 tahun juga dijadikan alasan oleh Pak Irwan untuk memojokkan Bu Tuti. Sudah tidak terhitung entah berapa banyak air mata Bu Tuti yang tumpah akibat sakit hati setiap kali Pak Irwan mengungkit-ungkit kekurangannya yang dianggap belum sempurna sebagai seorang perempuan. Kalau aja aku tahu kalau kamu itu perempuan mandul, aku pasti tidak akan mau nikahin kamu. Tuti, rugi, kata Pak Irwan pagi itu sambil ngeloyor pergi begitu saja meninggalkan rumah tanpa menyentuh sedikit pun sarapan nasi goreng capcay buatan sang istri. Sampai akhirnya perselingkuhan suaminya dengan sekretarisnya itu pun akhirnya tercium juga oleh Bu Tuti. Hal itu jelas kian menambah derita batin Bu Tuti. Pak Irwan bukannya merasa malu atau meminta maaf setelah perselingkuhannya berhasil dibongkar oleh sang istri, malah terang-terangan menyampaikan keinginannya yang ingin menceraikan Bu Tuti dan menikah lagi dengan Nenden.
Tangis Bu Tuti langsung pecah. Kini Bu Tuti baru menyadari arti dari perubahan sikap suaminya selama ini. Kenapa Bapak setega itu sama Ibu? Apa pengorbanan Ibu selama ini tidak ada artinya buat Bapak? Suara Bu Tuti terdengar begitu mengiba di antara isak tangisnya. Kamu udah mulai berani hitung-hitungan sama aku ya? Oke, baik kalau begitu. Kamu hitung berapa biaya yang sudah aku keluarkan untuk membiayai hidup kamu selama 5 tahun ini. Biaya makan, beli baju. Terus jangan lupa, kamu itu juga numpang di atas rumah yang aku bayar cicilannya tiap bulan. Ayo hitung diri. Aku tidak yakin kamu akan sanggup bayar. Kejar Pak Irwan dengan nada tinggi dan terkesan meremehkan. Bu Tuti tercenung. Dia tidak menyangka kalau suaminya akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan tersebut. Kini Pak Irwan bukan hanya menjadi pelit dan sangat perhitungan, tapi juga mulai ogah-ogahan untuk memberi nafkah batin pada sang istri. Bahkan Pak Irwan terang-terangan mengaku jijik untuk berhubungan suami istri dengan Bu Tuti. Kemudian Pak Irwan mulai membanding-bandingkan fisik Bu Tuti dengan Nenden. Kamu itu jauh berbeda bila dibandingkan sama Nenden. Tuti, ibarat langit sama bumi bedanya. Nenden itu bisa merawat tubuhnya dengan baik. Wajahnya cerah, tubuhnya langsing terawat. Makanya aku betah berlama-lama di dekat Nenden. Sedangkan kamu belum punya anak aja dan kamu sudah berubah gembrot kayak begitu. Mana mau bawang lagi, cecar Pak Irwan saat Bu Tuti mempertanyakan alasan sang suami berselingkuh. Tangis Bu Tuti pecah. Dunia seakan runtuh. Sepanjang malam Bu Tuti menumpahkan semua rasa sakit hatinya itu di depan sajadah dengan doa-doa baik seraya menyelipkan harapan semoga Pak Irwan bisa berubah. Tapi akhirnya Bu Tuti sadar kalau semua itu percuma. Hati laki-laki yang sudah hidup mengarungi bahtera rumah tangga bersamanya selama 10 tahun tersebut seperti berubah sekeras batu. Bahkan kini, meskipun mereka masih tinggal serumah, tapi Pak Irwan sedang mengurus perceraian mereka ke pengadilan agama. Nanti, setelah kita resmi bercerai, kamu harus segera keluar dari rumah ini. Aku muak lihat muka kamu, ejek Pak Irwan dengan senyuman miring terukir di sudut bibirnya. Bu Tuti yang merasa dicampakkan oleh sang suami akhirnya menjadi gelap mata. Dia pun akhirnya memilih untuk membalas dendam dengan menemui seorang dukun yang tinggal di sebuah desa di daerah Pakenjeng, Garut. Bu Tuti mendapatkan informasi tentang dukun itu dari salah seorang kenalannya. Bu Tuti yang geram tadinya hendak menyantet Pak Irwan dan Nenden selingkuhannya. Hatinya seperti teriris sembilu melihat Pak Irwan kini malah terang-terangan berani membawa Nenden main ke rumah mereka. Hal itu memperkuat tekadnya untuk menghabisi nyawa kedua orang tersebut dengan memakai jalur klinik. Akan tetapi dukun yang bernama Mak Saroh yang ditemuinya itu malah menyarankan agar Bu Tuti jangan menempuh cara keji seperti itu. Kalau kamu menghabisi mereka berdua lewat jalur santet, nanti orang-orang akan curiga. Bisa-bisa malah kamu akan dijebloskan ke dalam penjara. Kamu yang rugi atau Neng Tuti, tandas Mak Saroh dengan mimik muka serius. Hati saya sudah terlanjur sakit, Mak. Padahal dulu saya yang membiayai kuliahnya. Tapi sekarang semua pengorbanan yang saya lakukan seperti tidak ada artinya buat dia, kata Bu Tuti dengan lelehan air mata yang ikut mengalir di kedua pipinya. Mak Saroh diam saja, seperti sengaja menunggu perempuan yang ada di hadapannya itu untuk melanjutkan semua unek-unek yang telah lama terpendam di hatinya. Saya sudah tidak kuat lagi melihat suami saya yang selalu berduaan dengan perempuan gatal itu. Bahkan mereka akan segera menikah setelah saya dan suami saya resmi bercerai, sambung Bu Tuti lagi dengan suara sedikit meninggi karena terbujuk oleh emosi. Kedua tangan perempuan itu terkepal di atas pangkuannya. Ada luka yang menggunung tersirat dari kata-kata yang meluncur dari bibirnya. Mak sarankan lebih baik kamu pakai susuk berlian aja, Neng Tuti. Nanti suami kamu itu Mak jamin akan berubah 180 derajat. Suamimu itu bukan hanya membenci selingkuhannya,
tapi juga akan tergila-gila lagi pada kamu, Neng Tuti. Bukan hanya suami kamu, tapi laki-laki lain juga akan terpikat kepadamu. Bu Tuti menyimak semua kata-kata dari Mak Saro. Dia hanya menimpali dengan anggukan kepala. Nanti setelah suami kamu itu sepenuhnya tunduk, kamu akan jadi bisa memperlakukan dia sesuka hati. Bahkan kalau dia disuruh menyembah di bawah kakimu juga pasti akan dia lakukan. Mak Saro menyambung ucapannya dengan nada meyakinkan sambil mengunyah kapur sirih di dalam mulutnya. Kini terlihat giginya yang sebagian sudah ompong sontak berubah warna menjadi merah. Bau khas kapur sirih menguar tercium oleh Bu Tuti. Baik, Mak. Saya ikut aja. Yang penting saya bisa membuat suami saya kembali seperti dulu dan segera meninggalkan selingkuhannya, tandas Bu Tuti dengan mantap. Sorot mata perempuan itu yang tadinya begitu memelas kini berubah bengis akibat terlalu dalam terjerumus dalam kubangan dendam. Bu Tuti pun segera menjalankan semua ritual yang sudah disuruh oleh Mak Saro. Semua ia jalankan tanpa ada satupun yang terlewat, termasuk menjalani puasa muti selama 7 hari berturut-turut. Tak lupa, dia juga menyediakan seekor ayam jantan yang masih hidup, kembang 7 rupa, dupa, dan aneka jajanan pasar. Bu Tuti bertekad, apapun akan ia lakukan untuk mendapatkan kembali sang suami dan membalas semua perbuatan jahatnya, tidak peduli meski dia harus menempuh jalur klinik. Mas Saro lalu mengikat ayam jantan yang masih hidup tersebut dengan sebuah tali khusus yang lebih mirip dengan akar kayu, tapi bisa dipakai untuk mengikat dengan kencang. Terlihat ayam jantan tersebut meronta-ronta mencoba melepaskan ikatan tali itu dari lehernya, namun usahanya sia-sia. Semakin dia berontak, maka semakin kuat pula ikatan tali tersebut menjerat lehernya. Sampai akhirnya tubuh ayam itu pun kehabisan tenaga, lalu jatuh terbanting ke lantai yang beralas bambu milik Mas Saro. Mas Saro tertawa mengekeh. Terlihat barisan giginya yang terlihat mulai menghitam karena suka mengunyah kapur sirih. Nanti suami kamu yang bajingan itu nasibnya akan seperti ayam ini, Neng Tuti. Ingin lepas, tapi tidak akan pernah bisa lepas dari kamu, kata Mak Saro kembali tertawa mengekeh seraya melirik ke arah Bu Tuti yang sedari tadi hanya diam dengan wajah tertunduk. Ya, Bu Tuti sedikit terintimidasi oleh aura hitam yang memancar dari tubuh kurus Mas Saro. Hal itu wajar, karena memang Mas Saro selama ini dikenal sebagai satu di antara sedikit dukun hitam perempuan yang memiliki kesaktian tinggi dan cukup disegani oleh para dukun lainnya. Setelah menyelesaikan puasa muti, Bu Tuti pun kembali menemui sang dukun di tempat prakteknya. Meskipun tubuhnya terasa begitu lemas, namun tidak menyurutkan tekad Bu Tuti untuk mengikuti semua ritual yang disuruh Mak Saro hingga selesai. Kemarilah, perintah Mak Saro dengan suara dingin. Tanpa protes, Bu Tuti beringsut menghampiri sang dukun. Aku akan pasang susuk berlian di beberapa bagian anggota tubuhmu, di antaranya di dalam bibir, dekat kelopak mata, payudara, dan bagian intim kewanitaanmu. Bukan hanya suami kamu, siapapun pria yang melihatmu akan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, ujar Mas Saro. Kini di tangan keriput perempuan parubaya itu sudah tergenggam beberapa benda mirip jarum jahit, tapi ukurannya lebih kecil, ujungnya runcing. Itu adalah berlian kecil yang hendak ditanamkan di bawah kulit seseorang dan berfungsi sebagai susuk. Setelah ini, setiap 6 bulan sekali datanglah kemari agar emak bisa memeriksa kondisi susuk berlian yang terpasang di dalam tubuhmu, biar susuk berlian ini bisa lebih manjur mengikat suami kamu atau siapapun laki-laki yang kamu inginkan, sambung Mak Saro menjelaskan panjang lebar. Baik, Mak, saut Bu Tuti masih dengan kepala tertunduk.
Sebenarnya dalam hatinya, Bu Tuti tidak sampai hati bila harus melakukan hal yang menjijikan tersebut, tapi dia juga tidak punya pilihan lain. Hanya itulah satu-satunya cara agar dia bisa memisahkan Pak Irwan dari pelakor bernama Nenden yang sudah memporak-porandakan kebahagiaan rumah tangganya. Sebelum Bu Tuti pulang, Mak Saro mengingatkan perempuan itu kalau ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh Bu Tuti. Di antaranya, Bu Tuti tidak boleh makan sate langsung dari tusukannya, jangan menyentuh atau mengkonsumsi daun kelor, jangan makan pisang emas dan pisang tanduk, serta yang terakhir, tidak boleh berjalan melewati bagian bawah jemuran. Kalau sampai satu di antara pantangan itu kamu langgar, maka itu akan bahaya, pungkas Mas Saro dengan raut wajah serius. Kembali Bu Tuti hanya mengangguk, lalu kemudian ia pamit. Bu Tuti pun menjalankan semua ritual yang diperintahkan oleh Mas Saro, meski dengan hati yang berdebar-debar. Malam itu, Pak Irwan tidak seperti biasanya pulang ke rumah. Bu Tuti dengan ramah menyambutnya dan menawarkan makan malam. Aku gak lapar, lagi pula masakan kamu juga gak pernah enak. Kamu itu udah mandul, gak becus masak lagi. Makanya aku ceraikan kamu. Lebih baik aku makan di restoran sama Nenden, kata Pak Irwan dengan ketus. Kata-kata yang dilontarkan oleh Pak Irwan kembali menggores hati Bu Tuti. Dia merasa seperti seonggok kotoran yang kini tak ada harganya sama sekali untuk Pak Irwan. Tiba-tiba, tanpa disadari, sebulir bening menitik dari matanya. Buru-buru perempuan itu menghapusnya. Kali ini dia tidak ingin memperlihatkan lagi kesedihan di depan Pak Irwan yang sebentar lagi akan berstatus sebagai mantan suami. Bu Tuti mencoba mengumpulkan keberanian untuk membujuk Pak Irwan agar mau makan. Maafkan saya, Pak, bila selama ini memang terlalu banyak kekurangan sebagai seorang istri, kata Bu Tuti dengan suara tercekat. Ya syukur kalau kamu tahu diri, saut Pak Irwan cepat, masih dengan nada bicara kasar dan ketus. Laki-laki itu bahkan tak sudi memandang ke arah wajah Bu Tuti. Bu Tuti memejamkan kedua matanya untuk meredam rasa sakit yang kembali menjajah. Saya ikhlas. Bila memang Bapak mau menceraikan saya tidak akan protes. Malam ini juga saya akan keluar dari rumah ini, pancing Bu Tuti. Namun diam-diam mulutnya merapalkan mantra-mantra yang diajarkan oleh Mak Saro. Sebuah mantra yang bertujuan untuk mengaktifkan penggunaan susuk berlian tersebut untuk pertama kalinya. Hati Bu Tuti berdebar-debar menunggu momen di mana laki-laki itu akan menatap ke arah wajahnya. Pak Irwan kaget mendengar semua ucapan Bu Tuti barusan. Semua itu di luar perkiraannya. Pada awalnya Pak Irwan menyangka kalau Bu Tuti hendak menuntut harta Gonogini atau sebagian dari harta yang dimilikinya. Tapi dugaan laki-laki berusia 40 tahunan itu meleset. Untuk beberapa saat Pak Irwan terdiam, lalu menatap ke arah Bu Tuti yang kini berdiri sambil menunduk, tak sanggup menatap ke arahnya. Namun pada saat yang bersamaan, Bu Tuti sengaja mengangkat wajahnya sehingga kini mata mereka beradu pandang. Entah kenapa, tiba-tiba saja Pak Irwan seperti merasa terhipnotis. Setelah memandang wajah Bu Tuti, dia tidak menyadari kalau ada sebuah kekuatan gelap yang perlahan menyelusup mempengaruhi pikirannya. Sejenak Pak Irwan menggoyang-goyangkan kepalanya seperti sedang mencoba mengusir sesuatu yang mencoba masuk. Akan tetapi sesudahnya justru Pak Irwan bagaikan disirap. Sadar kalau suaminya sudah terpengaruh oleh susuk berlian yang terpasang di beberapa bagian tubuhnya, sebuah senyum penuh kemenangan tersungging di bibir Bu Tuti. Namun dia pura-pura hendak melangkah ke kamar untuk mengambil koper yang sudah ia siapkan. Saya pamit ya, Pak. Semoga Bapak bahagia dengan Nenden, katanya sambil pura-pura memasang wajah memelas. Namun tiba-tiba saja tangan kanan Pak Irwan menahannya. Jangan pergi, Bu. Maafkan Bapak.
yang sudah banyak menyakiti hati ibu, jawab Pak Irwan sedikit melunak dan merendahkan nada suaranya. Lalu laki-laki itu melangkah lebih dekat ke arah Bu Tuti yang masih terpasung tegak dengan satu tangan memegang koper. Tiba-tiba saja Pak Irwan memeluk erat tubuh Bu Tuti. Tapi ibu harus pergi, Pak. Kan bapak yang sudah mengusir ibu. Bu Tuti pura-pura jual mahal. Jangan pergi, Bu. Maafkan bapak, kata Pak Irwan sambil makin mempererat pelukannya. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, Pak Irwan hanya bisa mengiyakan ketika Bu Tuti minta agar sang suami segera memutuskan hubungan terlarangnya dengan Nenden. Apapun akan bapak lakukan, asal ibu mau maafin bapak, katanya sambil mengusap-usap punggung sang istri. Akhirnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Tuti bisa tersenyum lebar sebab akhirnya ia berhasil membuat sang suami kembali ke pelukannya. Malam itu menjadi titik balik hubungan pasangan suami istri tersebut. Di luar dugaan, setelah berbulan-bulan tidak memberi nafkah batin kepada Bu Tuti, malam itu Pak Irwan memberikannya. Laki-laki itu tidak menyadari kalau organ intim Bu Tuti juga sudah ditanam susuk berlian oleh Mas Saroh. Keesokan harinya, Bu Tuti seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bu Tuti membuat kupat tahu untuk sarapan mereka berdua. Biasanya Pak Irwan tidak suka kupat tahu, tapi kali ini Pak Irwan terlihat seperti orang kelaparan hingga sepiring kupat tahu yang ia sajikan di atas meja langsung tandas hanya dalam waktu singkat. "Tumben, masakan kamu enak sekali, Bu," puji Pak Irwan yang disusul dengan suara sendawa dari mulutnya, tanda ia sudah kekenyangan. Bu Tuti untuk pertama kalinya tersenyum. Perempuan itu masih tidak percaya dengan apa yang barusan didengar, sampai akhirnya Pak Irwan mengucapkan sebuah kalimat yang di luar perkiraan Bu Tuti. "Bapak ke kantor dulu ya. Besok pagi Bapak akan ke pengadilan agama untuk membatalkan gugatan cerai kita," kata Pak Irwan lalu meninggalkan Bu Tuti yang masih melongo di ruang makan. "Tumben Bapak ngomongnya gak marah-marah lagi. Apa mungkin susuk berlian sudah mulai bekerja ya? Cepet banget," gumam Bu Tuti dalam hatinya. "Semoga aja Bapak bisa kembali pulang ke rumah dan meninggalkan perempuan tidak tahu malu itu," kata Bu Tuti dalam hati. Di sore harinya, kembali hal ganjil terjadi. Tiba-tiba saja Pak Irwan pulang ke rumah seorang diri tanpa membawa Nenden seperti sebelumnya. Ia menghampiri Bu Tuti, kemudian memeluknya erat. Kedua tangannya memegang pinggang Bu Tuti hingga membuat Bu Tuti kaget. "Maafin Bapak ya, Bu. Bapak selama ini sudah banyak menyakiti hati Ibu. Bapak janji mulai hari ini akan memperbaiki semuanya, Bu," kata Pak Irwan. Bu Tuti yang hampir tidak percaya dengan semua yang barusan diucapkan oleh laki-laki itu yang sudah banyak menyakiti hatinya itu membalikkan badannya. Kini mereka berdua berdiri berhadapan. "Maksud Bapak apa?" tanya Bu Tuti sekedar ingin memastikan bahwa yang tadi didengarnya tidak salah. "Bapak ingin kita rujuk. Bapak gak mau pisah sama Ibu," jawab Pak Irwan lugas. Bu Tuti hanya bisa melongo. Dia sempat mengira kalau semua ini hanyalah mimpi, tapi tangannya terasa sakit saat dia cubit. "Syukurlah, ternyata susuk berlian yang diberikan Mas Saroh sangat ampuh. Tidak sia-sia semua perjuanganku selama ini," gumam Bu Tuti dalam hatinya. Tidak hanya sampai di situ, Pak Irwan yang kini berbalik jadi tergila-gila pada Bu Tuti langsung membatalkan rencana pernikahannya dengan Nenden. Pak Irwan tidak peduli meskipun Nenden memohon-mohon seraya bersimpu di kaki laki-laki itu. Nenden tidak mau nama baik keluarganya jadi tercoreng kalau sampai rencana pernikahannya dengan Pak Irwan gagal. Apalagi kartu undangan juga sudah terlanjur disebar. Nenden juga tidak mau impiannya untuk hidup enak berlimpah materi sebagai Nyonya Irwan harus gagal dalam sekejap, seperti uap yang ditiup oleh hembusan angin. Sementara itu, sejak terkena pengaruh dari susuk berlian Bu Tuti, Pak Irwan sudah benar-benar berubah.
Pak Irwan sudah tak peduli lagi pada Nenden. Namun Bu Tuti tidak menyadari kalau bukan hanya Pak Irwan saja yang tergila-gila padanya. Akan tetapi para pria yang melihatnya juga akan sama seperti Pak Irwan. Bukan hanya pria yang masih lajang saja yang sudah tersihir dengan susuk berlian tersebut, namun pria yang sudah beristri pun tak luput jadi korbannya. Salah satunya adalah Pak Kades yang bernama Yono. Tanpa sungkan, Pak Yono mengajak Bu Tuti untuk jalan-jalan. Tapi Bu Tuti menolak sebab ia tahu Bu Mumun, istri Pak Yono, terkenal galak dan posesif. Bu Mumun yang bisa membaca gelagat suaminya yang tertarik pada Bu Tuti tentu saja tidak tinggal diam. Kurang ajar, berani-beraninya si Tuti godain suami saya. Awas kamu Tuti, katanya dengan geram. Bu Mumun yang sempat mendengar selentingan kabar kalau Bu Tuti sepertinya memakai susuk, diam-diam ingin mencelakai perempuan itu. Bu Mumun sengaja membuat pisang goreng tapi terbuat dari pisang tanduk. Dia tahu kalau orang yang memakai susuk tidak boleh makan pisang tanduk dan pisang mas. Pisang goreng yang terbuat dari pisang tanduk itu pun sengaja diberikan Bu Mumun kepada Bu Tuti. Dia berbohong kalau pisang goreng yang ia pakai adalah pisang Ambon. Bu Tuti yang tidak menaruh curiga sedikit pun langsung menikmatinya. Entah kenapa, bagi Bu Tuti, rasa pisang goreng kiriman dari Bu Mumun itu begitu nikmat sehingga tanpa sadar perempuan itu sudah menghabiskan 6 potong pisang goreng. Dan sesuatu yang buruk akhirnya menimpa Bu Tuti malam itu. Selepas Isya, dia mulai merasakan kalau tubuhnya terasa panas, terutama di bagian bibir dekat mata, payudara, dan organ intim miliknya yang dipasang susuk berlian. Sensasi panas yang dirasakannya bukanlah rasa panas biasa, melainkan rasa panas seperti terbakar dari dalam. Panas, aduh, kenapa tubuhku terasa panas begini? Keluh Bu Tuti. Dia pun langsung menggaruknya. Awalnya digaruk secara pelan, namun lama-kelamaan akibat rasa panas bercampur gatal yang semakin menggila, Bu Tuti pun semakin keras menggaruk dengan kuku-kukunya. Akibatnya wajah dan tubuh Bu Tuti kini berubah merah seperti udang rebus dengan bekas luka garukan yang membekas. Tak sampai di situ, bagian organ intimnya yang juga terasa gatal kini perlahan mulai mengucurkan darah sehingga membuat Bu Tuti kelimpungan. Bu Tuti yang merasa semakin tersiksa akibat rasa perih, rasa sakit, panas, dan gatal yang bercampur jadi satu, bergegas lari ke kamar mandi. Dia sengaja mengguyur tubuhnya dengan air, tapi aneh, rasa gatal dan panas yang begitu hebat menyergapnya bukannya berkurang, apalagi menghilang, justru malah makin menjadi. Aduh, bagaimana ini? Aku udah gak kuat lagi. Aku harus segera pergi ke tempat Pak Saroh, gumamnya sambil mengerang kesakitan. Pada saat bersamaan, Pak Irwan pulang. Laki-laki itu kaget ketika mendapati sang istri dalam kondisi yang sungguh menyedihkan. Akibat Bu Tuti sudah melanggar salah satu pantangan dari susuk berlian tersebut, otomatis pengaruh dari susuknya terhadap Pak Irwan pun ikut hilang. Bu, kamu kenapa? Tanya Pak Irwan penuh selidik. Namun Bu Tuti tidak menjawab. Dia menutupi wajahnya yang penuh dengan luka garukan memakai handuk yang tadi dia sambar dari dalam kamar mandi. Kemudian Bu Tuti bergegas mengambil tas, lalu tergesa-gesa minta ditemani Mak Anik, pembantunya, ke tempat praktek Mas Saroh. Saat itulah Pak Irwan sadar kalau Bu Tuti sepertinya sudah memakai susuk untuk membuatnya bertekuk lutut. Kurang ajar kamu Tuti. Dan secara diam-diam Pak Irwan pun meninggalkan rumah itu. Malam semakin larut. Suara binatang malam mulai terdengar saling bersahutan, memecah kesunyian malam yang kian merangkak naik. Sebuah mobil terlihat berhenti di depan sebuah gubuk reot yang lokasinya jauh dari pemukiman penduduk. Sebuah gubuk yang 6 bulan lalu pernah didatangi oleh Bu Tuti yang saat itu datang sebagai seorang pesakitan. Ya,
Bu Tuti kembali datang ke tempat itu sambil bersusah payah berjalan dipapa oleh Mak Anik pembantu setianya, sedangkan Pak Gito sang sopir disuruh oleh Bu Tuti menunggu di dalam mobil. Kondisi Bu Tuti malam itu cukup mengenaskan. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh borok yang mengeluarkan nanah, terutama di bagian wajahnya. Bau busuk pun akan langsung tercium oleh siapapun yang berdekatan dengannya. Bahkan Mak Anik meski selama ini selalu setia menemani dan mengurus segala keperluannya, tetap saja tak bisa menahan bau busuk yang menyengat dan membuatnya ingin muntah. Kalau saja perempuan berusia 50 tahunan itu tak butuh pekerjaan, mungkin dia lebih suka memilih berhenti bekerja di rumah Bu Tuti. Akan tetapi Mak Anik terpaksa bertahan sebab ia masih membutuhkan pekerjaan itu. Di usianya yang sudah senja, sudah sangat tidak memungkinkan bagi Mak Anik untuk mencari pekerjaan lain. Apalagi Bu Tuti juga menawarkan gaji yang cukup besar untuk menemani dan merawatnya. Sedangkan Pak Irwan diam-diam meninggalkannya. Pak Irwan yang kecewa setelah tahu Bu Tuti selama ini memakai susuk untuk memikatnya, lebih memilih untuk menjatuhkan talak kepada perempuan itu. Saat itulah Bu Tuti merasa hidupnya hancur. Kebahagiaan yang dibangun olehnya di atas jampi-jampi dukun dan susuk berlian yang ditanam di tubuhnya kini runtuh sudah. Kini perempuan itu malah seperti orang kebingungan saat menemukan gubuk tersebut terlihat kosong tanpa penghuni. Rupanya Bu Tuti sengaja ingin menemui Mak Saro sang dukun perempuan yang dulu sudah memasukkan susuk berlian ke dalam tubuhnya. Bu Tuti ingin menanyakan kenapa kini susuk berlian tersebut malah berbalik membuat tubuhnya jadi dipenuhi oleh borok. Sementara Bu Tuti tidak merasa sudah melanggar semua pantangan yang tidak boleh dilanggar. "Loh, kemana Mas Saro?" pikir Bu Tuti. Dengan langkah tergesa, Bu Tuti langsung berjalan menuju bagian belakang gubuk tersebut yang sepertinya sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Kedua tangannya sibuk membersihkan sarang laba-laba yang menghalanginya tepat di pintu masuk. "Mak, Mas Saro, punten Mak, ini Tuti. Tolong saya tuh Mak," teriak Bu Tuti seraya mengetuk-ngetuk daun pintu dan memegangi tubuh bagian bawahnya yang mulai terasa seperti dicucuk puluhan jarum sekaligus dirayapi ulat bulu saking gatalnya. "Mak, buka pintunya tuh Mak, saya mohon. Saya udah gak kuat." Suara Bu Tuti terdengar mengiba. Wajahnya yang cantik kini terlihat digayuti oleh mendung. Tetapi tak ada sautan dari si empunya rumah. Bahkan Bu Tuti sampai menggedor-gedor pun tetap tak ada jawaban dari Mas Saro. Tak putus asa, Bu Tuti pun mencoba masuk lewat pintu belakang. Wajah Bu Tuti terlihat penuh harap-harap cemas saat kembali melakukan hal yang sama. Namun sayang, pintu belakang gubuk Mas Saro juga sepertinya terkunci. Dengan gelisah, Bu Tuti kembali menghampiri Mak Anik yang masih tetap berdiri di tempat semula dengan penuh tanya. "Bu Tuti kenapa? Mukanya kok kelihatan panik begitu?" tanya Mak Anik. "Gak apa-apa, kita pulang aja yuk," ajak Bu Tuti tiba-tiba saat perasaannya mendadak berubah jadi tak enak. Tentu saja jawaban dari Bu Tuti tersebut malah menambah tanda tanya besar untuk Mak Anik. "Loh kok pulang? Tadi bukannya ibu mau berobat ke sini?" Mak Anik balik bertanya. "Udah jangan banyak tanya, ayo kita pulang," sahut Bu Tuti yang langsung berjalan terburu-buru mendahului Mak Anik. Sampai akhirnya Mak Anik pun akhirnya manut mengikuti langkah majikannya itu. Soalnya mendadak bulu kuduk Mak Anik merinding ketika ia mendengar ada suara halus memanggil-manggil nama Bu Tuti tapi tak terlihat wujudnya. Bu Tuti sendiri sudah lebih dulu ketakutan karena tadi ketika dia sempat mengetuk pintu belakang gubuk Mas Saro, tercium bau amis khas darah yang mengganggu indera penciumannya. Perut Bu Tuti langsung mual, seakan diaduk-aduk sesuatu yang tidak terlihat. Dia ingin muntah, tapi sebisa mungkin ditahan. Dan yang lebih menyeramkan,
Bu Tuti mulai merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak, merayap di antara lipatan pahanya, sesuatu yang dingin seperti es, merayap perlahan naik ke atas paha, disusul munculnya rasa perih di bagian yang tersentuh, seperti ada cakar yang ikut menusuk masuk ke dalam kulit hingga membuat Bu Tuti merasa kesakitan. Saat Bu Tuti menyibak rok yang dikenakannya, terlihat ada bekas luka cakaran yang mengeluarkan darah di bagian paha, disusul kemunculan sebuah tangan putih pucat yang dipenuhi kuku-kuku panjang dan tajam berwarna hitam masih merayap perlahan naik ke atas pahanya. Bu Tuti menjerit. Dia sudah tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Perempuan itu juga sudah tak bisa menahan rasa perih bercampur sakit akibat luka cakaran misterius. Bu Tuti kenapa? Mak Anik yang menyusul Bu Tuti ikut kaget mendengar teriakan itu. Itu Bu, itu, saut Bu Tuti seraya menunjuk-nunjuk ke arah roknya yang sudah terangkat sampai ke bagian paha. Tubuh Bu Tuti bergetar hebat karena kini pemilik tangan pucat dan kuku-kuku panjang mirip cakar yang tadi membuatnya kesakitan kini berdiri tepat di depannya. Wujudnya sungguh mengerikan. Sosok berwujud seorang nenek tua memakai jarik lusuh dengan rambut putih panjang terurai aut-autan, kini tertawa mengekeh memamerkan barisan giginya yang hitam. Kedua tangannya yang memiliki kuku panjang hitam seperti cakar terlihat mulai memanjang dan kali ini hendak meraih leher Bu Tuti untuk mencekiknya. Apa kamu masih ingat saya, Neng Tuti? Tutur nenek-nenek tersebut. Bu Tuti yang merasa cukup familiar dengan suara nenek tua itu langsung membuka matanya yang tadi sempat terpejam. Mas Haro, sautnya dengan suara lirih, rasa takut bercampur kaget tersirat dari getaran suaranya. Sosok nenek tua yang diduga Mas Haro itu kembali mengekeh. Cakarnya yang tadi sempat terulur hendak meraih leher Bu Tuti, dia tarik kembali. Tapi tetap saja Bu Tuti merasa ketakutan sebab kini cakar sosok mirip Mas Haro itu malah terulur hendak mengincar bagian bawah tubuhnya, hal yang tadi sudah dilakukan hingga sempat meninggalkan luka cakaran di pahanya. Tolong jangan, Mak, jangan. Bu Tuti tersurut mundur. Perempuan itu semakin tidak dapat menyembunyikan rasa takutnya. Dia mencoba untuk berlari, tapi tubuhnya seperti dipancang oleh sesuatu yang tak terlihat. Akan tetapi, tawa mengekeh sosok yang menyerupai Mak Saro malah semakin terdengar keras, membuat siapapun yang mendengarnya akan merinding, termasuk Mak Anik. Itu siapa ya Allah? Kenapa wajahnya sangat menakutkan? Gumam Mak Anik. Sadar kalau majikannya sedang berada dalam bahaya, Mak Anik segera berlari mencari bantuan sambil berteriak meminta tolong. Tolong! Teriak Mak Anik yang berlari ke arah jalan, berharap akan ada warga yang lewat malam itu dan mau membantu. Tapi usaha Mak Anik sia-sia. Malam itu begitu lengang, tak ubahnya suasana pemakaman umum, sampai kering dan serak tenggorokannya meminta tolong, tapi hasilnya nihil. Akhirnya Mak Anik memutuskan untuk kembali ke gubuk tempat di mana tadi ia meninggalkan Bu Tuti. Akan tetapi tubuh Mak Anik langsung terpaku ketika ia melihat tubuh Bu Tuti kini sudah terbujur kaku, dengan kedua mata melotot, wajahnya rusak, penuh luka baret dan cakaran yang membuat Mak Anik bergidik ngeri. Bagian dada Bu Tuti terlihat bolong, tanpa jantung, dengan sisa-sisa ceceran darah yang masih mengotori pakaiannya. Mak Anik beringsut mundur saat dia melihat ada sosok berwujud nenek-nenek tiba-tiba sedang terbang di udara tanpa menapak tanah. Kedua tangannya tampak sedang menikmati sepotong daging berwarna merah mirip jantung manusia. Rupanya itu adalah jantung milik Bu Tuti yang dibedol paksa oleh sosok tersebut. Ya, Bu Tuti harus membayar mahal susuk berlian yang dijalaninya lewat perjanjiannya di dunia gaib dengan nyawanya sendiri. Sedangkan Pak Irwan,
Dia ditemukan tewas di tangan para begal ketika dalam perjalanan menuju rumah saudaranya. Pak Irwan tidak tahu kalau para begal tersebut adalah orang suruhan Nenden. Ya, Nenden yang merasa dendam dan sakit hati akibat Pak Irwan memutuskan hubungannya dengannya secara sepihak. Akhirnya lebih memilih untuk membayar para preman, kemudian menghabisi nyawa Pak Irwan ketika berada di jalan raya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Waduh, Bu Tuti. Dari awal udah merasa iba nih ngeliat Bu Tuti digituin sama Pak Irwan, dicampakkan begitu saja ya kan, setelah pengorbanannya selama 5 tahun dia bekerja membiayai kuliah Pak Irwan, tapi begitu Pak Irwan sukses dibuang begitu saja, tapi akhirnya memilih jalan yang salah ya. Dan ya inilah teman-teman ya, walaupun ya gimana sih dia menjadi jahat kan karena tersakiti nih si Bu Tutinya, tapi tetap jalan yang dipilih itu salah. Tinggalin aja udah cowok kayak gitu. Dan juga buat Pak Irwan nih, aduh, ini mungkin juga pesan ya buat semua laki-laki di luar sana termasuk saya sih, kalau pengen istrinya menarik, badannya bagus, nggak bau bawang kayak yang dicerita tadi, ya Pak Irwan dapat duit banyak, kasih tuh istrinya duit ya kan, buat merawat diri, buat nge-gym, beli pakaian yang bagus, nggak pakai daster bolong lagi, kasihin, pokoknya dibikin cantik istrinya, jangan malah uangnya dikasih ke selingkuhan, ya selingkuhannya yang makin cantik, istrinya makin muram, mukanya suram jadi auranya ya. Dan di sini bagaimana akhirnya dua-duanya mendapatkan akhir yang tragis ya, Bu Tutinya meninggal dan juga Pak Irwan ternyata dibegal oleh orang suruhan dari selingkuhannya si Nenden yang udah sakit hati. Tragis, sangat tragis. Dan terima kasih kepada Bu Neneng ya, kisahnya sungguh luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, terutama untuk para subscriber channel Lilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.